Bagaimana kabarnya Sobat PJJ SD Labs Lunes? Pasti kalian dalam kondisi sehat ya. Ibu berharap kali ini kalian dalam kondisi sehat serta bersemangat dalam menerima pelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang cara menemukan simpulan yang mudah. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai ide pokok, kemudian cara-cara tips sederhana mencari simpulan. Ini materi tambahan untuk kalian agar kalian lebih mudah untuk menemukan simpulan pada teks bacaan. Oke Sobat PJJ SD Labs Lunes, ada 4 cara dalam menemukan simpulan. Yang pertama, itu kita bisa menemukan simpulan langsung mengambil dari kalimat simpulan dalam paragraf tersebut. Yang kedua, kita bisa mendapatkan simpulan itu dengan menghubungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya ada di akhir paragraf. Sedangkan yang ketiga, kita bisa mencari kalimat simpulan itu dengan cara mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf tersebut. Nah, yang terakhir nih, kita bisa mencari simpulan itu dengan cara menjawab dari ide pokok. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan secara detail bagaimana cara-cara dari keempat cara tersebut. Dengarkan baik-baik ya. Oke Sobat PJJ SD Labs Lunes, kita bahas cara yang pertama, yaitu mencari simpulan langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf tersebut. Sobat PJJ, kalian harus tahu ya, kalau kalimat simpulan itu biasanya ditandai dengan kata-kata yang pertama, jadi. Yang kedua, dengan demikian. Yang ketiga, oleh sebab itu. Yang keempat, oleh karena itu. Yang kelima, maka dari itu. Dan kata hubung lainnya. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, di dalam contoh ini, Ibu akan membacakan paragrafnya. Dengarkan baik-baik ya. Salah satu jenis coklat adalah kompoin coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan juga harganya cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tak heran kalau kompoin coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Nah, kalian perhatikan nih paragrafnya. Kemudian, di sini ada kata kunci dalam simpulan tersebut. Dalam paragraf ini ada kata kunci yaitu kata jadi. Sehingga kita bisa dapat langsung menulis simpulan itu dari paragraf tersebut. Bisa dengan menghilangkan sedikit kalimat yang tidak menghilangkan esensi atau isi dari paragraf tersebut. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kompoin coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Nah, jadi Ibu mengambil simpulan itu dari dalam paragraf tersebut. Ya, seperti itu untuk mencari simpulan dengan cara yang pertama. Sekarang kita bahas cara yang kedua ya, yaitu mencari kesimpulan dengan menghubungkan kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya nih kalimat simpulannya berada di akhir paragraf. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, di dalam contoh berikut ini Ibu akan membacakan contohnya. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah merayakan tahun baru tersebut. Nah, setelah kalian memperhatikan contoh berikut ini, kita akan mencari kalimat utamanya yang mana, kemudian kalimat simpulannya yang mana. Setelah itu, kita bisa menghubungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulannya. Nah,
setelah kalian memperhatikan contoh yang kedua, kita akan mencari yang pertama adalah kalimat utamanya. Yang kedua kita mencari kalimat simpulan. Jadi ini merupakan tips ketika kalian merasa kesimpulan aku kok ada banyak ya, ada di awal dan ada di akhir. Nah, bagaimana caranya? Nah, solusi yang kedua inilah yang ditawarkan. Kita bisa mencari simpulan dengan menghubungkan kalimat utama dengan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Nah, pada teks tadi kita mendapatkan bahwa kalimat utamanya itu terletak di awal kalimat pertama, yakni acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Sementara itu, kalimat simpulannya berada di akhir paragraf yang berbunyi akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah merayakan tahun baru tersebut. Nah, kita sudah mendapatkan kalimat utama dan kalimat simpulannya. Sekarang kita bisa menghubungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan itu dalam satu pernyataan sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Sehingga dapat disimpulkan dari paragraf ini bahwa kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Seperti itu untuk mencari simpulan dengan cara yang kedua ya. Sobat PJJ SD Lab School UNES, sekarang kita menuju ke cara yang ketiga ya, yaitu mencari simpulan dengan mencari sebab akibat atau akibat sebab dari sebuah paragraf tersebut. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, Ibu akan membacakan contoh paragraf tersebut. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Nah, itu adalah paragraf isi dari paragraf tersebut. Sekarang kita akan mencari di dalam sebuah paragraf itu pasti ada akibatnya, ada sebabnya. Nah, akibat dari yang didapat dari paragraf tersebut, yang dimaksud dengan akibat pada paragraf tersebut yaitu penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Itu akibatnya. Sebabnya, nih kalimat sebabnya yang didapat dari paragraf tadi yaitu plastik sulit diuraikan oleh tanah. Jadi setelah kita mendapatkan kalimat akibatnya, kemudian kita mendapatkan kalimat sebabnya atau kebalikannya sebab atau akibat, kita rangkai kedua kalimat tersebut dalam sebuah pernyataan simpulan. Dari paragraf tersebut ini jadi dapat Ibu simpulkan yaitu penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Nah, itu cara mencari simpulan dengan cara yang ketiga, yaitu mencari sebab akibatnya. Setelah itu kita rangkai dalam sebuah pernyataan yang nantinya bisa menjadikan simpulan tersebut. Sobat PJJ SD Lab School UNES, sekarang menuju ke cara yang keempat, cara yang terakhir, yaitu mencari simpulan dengan jawaban dari ide pokok. Berarti di sini langkah pertama pasti kita harus mencari ide pokoknya. Setelah itu kita bisa mencari simpulan dari menjawab dari pertanyaan di ide pokok tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu bacakan paragraf berikut ini ya. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah berada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Nah, itu paragraf pada contoh tersebut. Nah,
kita akan mencari dulu ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf tersebut yaitu dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Nah, setelah kita mendapatkan ide pokok tersebut, kita bisa menjawab dari ide pokok tersebut. Apa sih dampak-dampaknya? Ingat ya, dampaknya harus ada atau sesuai dengan paragrafnya. Kita tidak boleh menambah-nambahi selain yang ada di paragraf tersebut ya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dengan cara menjawab ide pokok, kesimpulannya yaitu dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Jadi, itu langkah yang keempat, cara keempat mencari ide pokok dengan cara menjawab ide pokoknya. Nah, setelah kita mendapatkan ide pokok, kalian uraikan ide pokok itu tentang apa. Rangkai dalam sebuah pernyataan yang merupakan simpulan dari teks tersebut. Sobat PJJ SD Lab School UNES, demikianlah penjelasan dari Ibu tentang tips cara ampuh mencari simpulan. Ingat ya, tadi Ibu menjelaskan ada 4 cara. Nah, sekalian dalam mencari simpulan tidak harus menggunakan keempat-empatnya. Pilih salah satu yang cocok, yang sesuai dengan paragraf-paragraf dalam soal tersebut. Ingat, semakin banyak kalian latihan dalam mencari simpulan, maka kalian akan lebih gampang, lebih mudah, dan terbiasa. Nah, oleh sebab itu, jangan lupa ya, banyak latihan. Sobat PJJ SD Lab School UNES, demikian penjelasan dari Ibu ya. Ingat, tetap belajar dan terus semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.